Sabun bisa basmi semua kuman. Saat cuci tangan dengan sabun, kamu ngiranya semua kuman langsung mati ya? Enggak lah, sabun itu cuma surfaktan dan fungsinya cuma bikin kumannya pergi dari tanganmu. Jadi, kuman itu masih tetap hidup dan ikut mengalir melalui pipa air. Kalau kamu mau membasmi kuman, sebaiknya pakai hand sanitizer aja, oke? Nah, apa kamu dan keluargamu suka pakai sabun batang yang sama saat cuci tangan? Ternyata kebiasaan ini nggak sehat loh. Kalau sabunmu selalu basah, bakteri jahat malah akan berpesta pora dan beranak pinak di situ. Biar lebih sehat, sebaiknya pakai sabun cair aja ya. Joinan sikat gigi bikin hubungan jadi so sweet. Hah? Gimana? Tetot! Jangan biarkan orang lain pakai sikat gigimu ya, meski dia orang terkasihmu di dunia dan akhirat. Gusi si pemilik sikat bisa saja kurang sehat dan malah menyebarkan semua bakteri plus virusnya ke sikat, lalu menetap di situ. Kalau sikat ini dipakai orang lain, para penghuni mungilnya juga ikut berpindah ke mulut orang lain. Jangan lupa, ganti sikat gigimu minimal 3 bulan sekali dan lakukan disinfeksi tiap 2 minggu sekali. Misalnya dengan direbus, pakai sinar ultraviolet, obat kumur antiseptik, atau hidrogen peroksida. Nggak apa-apa kok naruh sikat gigi di wastafel. Jangan dong. Taruh sikat gigimu di tempat yang sesuai biar mulutmu tetap bersih. Dan pastikan sikat gigimu tetap kering saat kamu nggak memakainya. Jangan tempelkan bulu sikat pada sumber kotoran ya. Taruh saja di wadah khusus dan tegakkan posisinya. Pilih wadah yang sirkulasi udaranya bagus biar mendapat cukup oksigen. Dengan begini, kuman nggak akan menumpuk di bulu sikat. Dan satu lagi, jangan taruh sikat gigimu di dekat kloset. Duh, masa iya harus kujelasin juga? Nggak apa-apa kan ya kalau mau buang air kecil di tempat shower? Nggak harus di toilet kan? Mungkin kelihatan sepele dan biasa aja ya. Malahan sebagian orang juga bilang kalau kebiasaan ini ramah lingkungan dan bisa hemat uang. Nah, otakmu mungkin telah mengasosiasikan air mengalir dengan panggilan alam dan tiap kali terdengar gemericik air, kamu jadi pengen lari ke kamar mandi. Hal ini bisa menyebabkan banyak situasi yang nggak kamu inginkan, khususnya di kehidupan sosialmu. Jadi, kalau kamu punya kebiasaan seperti ini, sebaiknya stop agar otakmu bisa membuang jauh-jauh asosiasi tadi. Semua tisu toilet aman dipakai. Orang-orang di abad pertengahan terbiasa menggunakan lumut dan daun sebagai alat pembersihnya. Tapi di zaman now, pasar global sudah punya solusinya. Tersedia juga tisu lembut dan harum mewangi dengan aneka warna. Kebanyakan orang memakai sekitar 57 helai tisu setiap hari, tapi cuma segelintirnya yang mau mempertanyakan bahan dasarnya. Studi membuktikan bahan kimia yang terkandung dalam pewangi sintetis tisu toilet bisa memicu iritasi. Kebanyakan pewangi sintetis ini terbuat dari petrokimia dan pastinya mengandung zat beracun meskipun jumlahnya sedikit. Zat ini juga bisa masuk melalui kulit kita, kemudian terserap ke aliran darah. Alternatif tisu toilet yang paling sehat dan ramah lingkungan pastinya bidet atau penyemprot kecil di kamar mandi. Atau bisa juga pakai tisu tanpa bahan pewarna. Pilih juga produk yang nggak didaur ulang. Bentar. Tisu toilet daur ulang? Bukan dong, bukan hasil daur ulang dari tisu bekas pakai. Cotton bud dipakai untuk membersihkan telinga. Salah! Meskipun banyak orang menggunakannya untuk membersihkan telinga, sebaiknya jangan ikut-ikutan lah. Saat kamu membersihkan kotoran telinga dengan cotton bud, telinga dalammu bisa rusak loh, dan bahkan bisa menyebabkan gangguan pendengaran sebagian. Udahlah, jauhkan saja benda ini dari kupingmu, dan kamu bisa pakai alternatif lain, misalnya mencuci telingamu saat mandi atau gunakan tisu basah dengan air sabun. Dudukan toilet yang dipakai sampai puluhan tahun masih aman kok. Wah, puluhan tahun ya? Kuat banget. Dudukan toilet biasanya cuma kuat sampai 5 tahunan. Jadi, kamu perlu menggantinya tiap 5-7 tahun sekali. Dudukan plastik cenderung lebih ringan dan berumur panjang dibandingkan dengan dudukan kayu. Tapi kebanyakan orang menganggap dudukan toilet berbahan kayu sebagai aksesoris cantik pilihan di kamar mandi. Kalau punyamu berbahan kayu, bersihkan secara rutin ya, dan jangan sering dibanting-banting. Sebagian orang suka mendekorasi kamar mandinya secara berlebihan, sampai-sampai klosetnya diberi penutup bak tahta kerajaan. Meski kain dudukan kloset nggak terbukti memicu penyakit atau menularkan infeksi, sebaiknya cuci secara rutin. Kamu udah tahu belum nih? Masa pakai kloset porselen berkisar dari 15-30 tahun. Setelah melewati masa pakai, klosetmu kemungkinan masih bisa berfungsi sih, tapi lebih berisiko mengalami penyumbatan, kebocoran, dan masalah perbaikan lainnya. Jadi sebaiknya ganti klosetmu kalau umurnya sudah lebih dari 20 tahun. Ngapain sih cuci tangan segala?
Hei, jangan gitu dong. Cuci tangan itu perlu. Cuma 1 di antara 20 orang yang mencuci tangannya dengan benar setelah dari toilet. Berarti 95% dari mereka nggak nyuci tangannya dengan benar. Padahal, tindakan sederhana ini menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyebaran bakteri berbahaya. Hanya saja, kita sering terburu-buru saat cuci tangan setelah dari toilet, sehingga kotoran di jari kita nggak benar-benar hilang. Idealnya, gosok tanganmu minimal selama 20 detik. Selain itu, jauh-jauh dari handle pintu toilet sebelum tanganmu bersih. Tapi kalau kamu memegangnya saat tanganmu masih kotor, jangan lupa bersihkan lagi. Kamu boleh kok ngebersihin kamar mandimu setahun sekali. Masa sih? Tapi siap-siap aja ya bakal ditangkap satpol kamar mandi. Mana ada begituan. Kamar mandi termasuk salah satu tempat yang paling sering digunakan di rumah kita. Dan pastinya di situ ada banyak kuman. Bak mandi dan wastafelmu bisa dihinggapi bakteri E. coli kalau kamu nggak mencucinya dengan benar. Para ahli merekomendasikan untuk membersihkan bak mandi, shower, kloset, dan wastafel minimal seminggu sekali. Dan jangan lupa gunakan sarung tangan karet, sponge scrub, dan pembersih toilet. Kalau kamu nggak mau pakai bahan kimia mahal, cuka dan soda kue juga bisa membersihkan sekaligus mendisinfeksi dengan baik. Pakai juga penyegar udara agar udaranya lebih bersih. Dulu pilihan pertamanya palingan lemon, delima, atau cengkeh. Tapi di zaman now, kalau kamu mau toiletmu berbau semilir angin laut, kebun lavender, atau bunga sakura, tinggal pilih aja. Ada banyak variannya. Tapi selama 10 tahun terakhir, para ilmuwan telah mempelajari efek bahan kimia rumah tangga pada kesehatan masyarakat, lalu mereka menyimpulkan kalau nggak semua penyegar udara aman bagi kesehatan kita. Kandungan bahan beracun sedikit saja bisa menimbulkan dampak negatif meskipun nggak secara langsung. Jadi, sebaiknya pasang sirkulasi udara yang baik. Untuk menyehatkan paru-parumu setelah menggunakan penyegar udara, coba jalan-jalan sebentar di luar ruangan atau buka jendela agar udaranya lebih segar. Para ahli merekomendasikan cara alami untuk menyegarkan rumahmu, misalnya dengan menyeduh ramuan aromatik atau membeli diffuser khusus yang bisa menghilangkan bau tak sedap. Coba juga cara praktis ini, alirkan udara kamar mandimu secara rutin. Deodoran bisa dipakai joinan. Kelihatannya sih deodoran roll-on nggak membahayakan ya, tapi kalau dipakai joinan begitu, bisa meningkatkan risiko masalah kulit. Sebagian deodoran bisa membunuh bakteri penyebab bau, sehingga bahan antibakterinya bisa memberi perlindungan. Buat kamu yang pakai deodoran organik, tetap hati-hati ya, karena produk ini cuma menyamarkan bau. Lagi pula, bahan antibakterinya nggak begitu kuat. Kalau kamu pakai antiperspiran roll-on, malah lebih parah lagi tuh, karena produk ini sama sekali nggak membunuh kuman. Nah, solusinya kalau kamu mau joinan deodoran, pakai yang semprotan aja. Nggak apa-apa kan ya kalau tutup klosetnya dibuka aja? Kata siapa? Selain kurang etis, tindakan ini juga sangat berbahaya. Kamu memang nggak bisa melihatnya langsung, tapi saat kamu menyiram kloset dengan tutup terbuka, airnya akan terciprat dari kloset ke semua benda dalam jangkauan 1 meter. Air itu nggak sepenuhnya bersih loh, cipratan kotor ini juga menempel di tubuhmu. Jadi saat kamu menyiram kloset, kamu juga dapat bonus cipratan kotor ini. Gini nih cara yang paling ampuh. Turunkan dudukan dan tutupnya, kemudian baru deh pencet tombol penyiramnya. Sekarang bagian seriusnya nih, kamu sangat beruntung punya akses ke toilet normal. Menurut laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 60% dari populasi dunia atau 4,5 miliar orang nggak punya toilet di rumah atau toilet yang nggak cukup aman. Oh ya, satu lagi, pada tahun 2013, toilet menerima hari peringatan spesialnya. Hari Toilet Sedunia, yang kini diperingati setiap tahun pada tanggal 19 November. Kira-kira kamu mau ngapain aja buat ngerayain hari spesial ini?